Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Sumaroh. Saya Siti Khairiyah. Saya Alicia Nabila. Di sini kami akan mempresentasikan tugas dari mata kuliah Interaksi Manusia dan Komputer, yaitu membuat user interface. Di sini kami membuat user interface in the course yang berbentuk website. Oke, untuk penjelasan latar belakang dan manfaat serta tujuan akan disampaikan oleh teman saya, yaitu Siti Khairiyah. Silahkan. Rumah kos atau kontrakan merupakan salah satu tempat penyedia jasa penginapan atau tempat tinggal sementara yang terdiri dari beberapa kamar, dan di setiap kamar memiliki beberapa fasilitas yang ditawarkan atau disediakan dan juga memiliki harga yang telah ditentukan oleh pemilik kos atau kontrakan. Nah, sistem informasi mempunyai dampak yang cukup besar terhadap perkembangan suatu usaha yang dikelola oleh individu itu sendiri. Informasi yang berkualitas atau bernilai tinggi hanya akan dapat dihasilkan dari sebuah sistem informasi yang juga berkualitas. Bahkan di era seperti sekarang ini, sudah hampir semua pekerjaan menggunakan sistem informasi untuk mempermudah proses pelayanan ataupun penyedia informasi. Nah, tujuan pembuatan website in the course ini adalah untuk mempermudah para mahasiswa maupun karyawan dalam menyewa kamar kos yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Jadi itu bisa memudahkan, contohnya seorang mahasiswa yang ingin cari kos itu nggak perlu langsung cari ke tempat, itu bisa dengan cara lihat dari website yang kita sediakan. Selanjutnya, manfaat dari pembuatan website ini akan disampaikan teman saya Alicia. Selanjutnya, saya akan menjelaskan manfaat dari interface in the course ini. Jadi manfaatnya yaitu diperoleh dengan dibuatnya sistem informasi in the course, mempermudah mahasiswa maupun karyawan ketika ingin mencari kos yang sesuai kebutuhan, menghemat tenaga, efisiensi waktu, serta bisa dilakukan di rumah masing-masing. Di dalam website kita ini terdapat beberapa fitur atau rancangan interface yang kita sediakan, yaitu yang pertama 3 tipe login, yaitu login dari admin, pemilik kos, dan user. Setelah itu ada pengelolaan data user, pengelolaan data pemesanan kos, registrasi user, registrasi pemilik kos, login user, login pemilik kos dapat melakukan input, edit, dan hapus data kos miliknya. Setelah itu, di sini juga pemilik kos bisa melakukan update profil, user juga dapat memesan kamar kos, user dapat memilih kamar kos yang akan dipesan, serta user atau pengguna dapat melakukan update profil user. Selanjutnya saya akan menjelaskan rancangan interface in the course yang kelompok kami buat. Nah, yang pertama itu ada dashboard atau tampilan awal website. Gambarnya seperti ini. Nah, di dalam suatu website itu tampilan awal itu menjadi yang paling penting karena halaman utama yang diindeks terlebih dahulu oleh mesin pencari sebelum halaman-halaman yang lain pada suatu website. Nah, di tampilan awal ini ada login, ada cari, ada konten-konten seputar in the course. Misal ada rekomendasi kos terbaik di seluruh Indonesia, terus ada area kos terpopuler. Yang selanjutnya, yang kedua yaitu tampilan login. Nah, di tampilan login ini ada 2, sebagai pencari kos atau sebagai pemilik kos. Nah, ketika kita ingin masuk menjadi pencari kos atau pemilik kos, ini nanti akan ada data yang harus kita isi untuk memudahkan kita ketika ke halaman selanjutnya gitu. Jadi harus diisi dulu datanya. Yang ketiga ada tampilan login user atau pencari kos. Di dalam loginnya kan kita sudah masuk sebagai pencari kos nih. Nah, di situ itu ada isi data email atau nomor handphone, lalu ada passwordnya. Selanjutnya yang keempat itu ada tampilan login pemilik kos. Nah,
Di dalam tampilan login pemilik kos itu sebenarnya sama. Datanya ada email atau nomor handphone, lalu ada passwordnya. Nanti tinggal diingat-ingat aja email dan passwordnya. Dan ketika kita misal ya lupa atau kok aku lupa ya passwordnya gitu, kita bisa klik lupa password, nanti otomatis akan dikirimkan untuk mereset ulang passwordnya di email yang sudah kita daftarkan sebagai pemilik kos. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang tampilan registrasi yang terdapat di aplikasi Indekos ini. Jadi, terdapat dua tampilan registrasi. Yang pertama yaitu tampilan registrasi untuk user atau pencari kos. Nah, untuk kalian yang belum mendaftar ke akun Indekos ini, kalian akan diarahkan untuk mendaftarkan terlebih dahulu. Nah, bisa kalian lihat bahwa sudah terdapat format data yang sudah disediakan dan kalian tinggal mengisikan sesuai dengan data kalian masing-masing. Nah, data tersebut contohnya yaitu nama lengkap, nomor handphone, email, serta password. Apabila kalian sudah merasa data itu benar, kalian tinggal mengeklik ikon daftar tersebut agar kalian nanti bisa melanjutkan atau mengakses ke tampilan berikutnya. Dan apabila kalian sudah memiliki akun sebelumnya atau sudah mendaftar akun sebelumnya, kalian tinggal melihat di bagian paling bawah dengan ikon tulisan masuk di sini, tampilan registrasi untuk pemilik kos. Nah, hampir sama dengan registrasi untuk user, kalian akan dihadirkan atau disuruh memilih apakah kalian itu sudah memiliki akun atau belum. Apabila kalian sudah memiliki akun, kalian tinggal login saja dengan mengeklik ikon masuk di sini. Dan apabila kalian belum memiliki akun, kalian harus mendaftarkan terlebih dahulu. Nah, apabila kalian sudah menyelesaikan tahap registrasi, selanjutnya kalian akan dibawa ke halaman berikutnya, yaitu ke tampilan halaman admin kelola data kos. Bisa dilihat di pojok kiri atas. Apabila kita sudah melakukan registrasi, kita akan mengetahui profil kita sendiri yang berisikan username serta email masing-masing. Nah, di halaman admin kelola data kos ini terdapat menu admin, dashboard, data kos, data user, serta profile. Nah, untuk data kos itu sendiri bisa dilihat bahwa sudah lengkap dan bisa disesuaikan dengan kebutuhan para user seperti apa kos yang mereka inginkan. Dan untuk data kos ini harus mengisi beberapa langkah dulu agar data-data tersebut bisa disetujui dan bisa dipublish agar para user bisa mengetahui keberadaan kos tersebut. Nah, untuk tampilan halaman admin kelola data user itu juga sudah lengkap. Apabila kalian itu sudah mengisi beberapa data sebelumnya, otomatis dari aplikasi sendiri akan mencatat secara langsung siapa saja yang mengakses
aplikasi Indekos ini. Nah, untuk data user itu juga memerlukan beberapa tahap agar mereka itu bisa memilih tujuan kos mereka. Yang ke-9 adalah tampilan halaman user atau penyewa kos. Pada halaman ini, user bisa melihat kos yang sedang disewa, riwayat dan daftar booking, riwayat kos, riwayat transaksi, serta verifikasi akun. Pada tampilan kos saya, user bisa melihat data kos yang sedang disewa. Jika user belum menyewa kamar kos, maka tampilan akan seperti ini, dan user akan diarahkan untuk mencari kos atau menyewa kos. Selanjutnya yaitu tampilan halaman edit profile user atau penyewa kos, di mana user atau penyewa kos dapat merubah data mereka seperti username, nama lengkap, email, nomor HP, serta alamat. Selain itu juga, user dapat mengganti foto profil mereka pada website. Selanjutnya adalah tampilan halaman pemilik kos. Pada halaman ini terdapat beberapa menu yaitu kos saya, daftar penyewa, riwayat pesanan, daftar transaksi, serta profil. Pada tampilan kos saya, di sini pemilik kos bisa melihat gambar kos mereka serta alamat dan harga yang tertera pada kos mereka. Yang ke-12 adalah tampilan edit profile pemilik kos, di mana pemilik kos bisa mengubah data profil mereka seperti username, nomor HP, email, nama kos mereka, serta harga kos terbaru dari mereka. Dan yang terakhir adalah tampilan pusat bantuan, di mana user atau penyewa kos serta pemilik kos bisa mencari tahu hal-hal yang mereka cari, seperti ketika user lupa password, mengetahui panduan keamanan, serta syarat dan ketentuan yang ada di Indekos ini. Dari rancangan user interface yang kami jelaskan tadi, kami membuat website ini menggunakan CodeIgniter 4, dan ini adalah contoh gambaran kode dari website kami. Kesimpulan dari user interface Indekos ini yang berbasis website dirancang untuk memudahkan orang-orang menemukan kos dengan mudah. Dengan website Indekos ini dapat membantu pihak terlibat antara lain pemilik kos yang mengiklankan rumah kos yang dapat memaintenance rumah kos secara online dan pencari kos yang berstatus mahasiswa, karyawan, maupun masyarakat umum yang dapat mencari rumah kos sesuai dengan kebutuhan tanpa harus banyak tenaga pikiran dan biaya hanya untuk mencari rumah kos yang biasanya dilakukan dengan cara manual.